Selamat malam untuk para penonton setia Behind the Red Door. Dimanapun kalian berada, malam ini kita kembali mendengarkan kisah-kisah cerita yang tidak datang dari imajinasi, tapi dari pengalaman nyata. Sudah hadir bersama narasumber kita yang membawa pengalaman pribadi yang bahkan aku sendiri agak merinding ya mendengar sekilas ceritanya. Langsung aja. Halo Pak Andi dan Mas Rey, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang kesibukannya dari Pak Andi dan Mas Rey ini apa sih? Kesibukan saya niaga lah di rumah gitu, Oke. dengan istri. Nah, kalau dari Mas Rey sendiri? Kerja di retail. Oke. Oh ya, disclaimer nih ya teman-teman semua. Kalau Mas Rey ini dan Pak Andi adalah orang tua, maksudnya anak dan bapak gitu ya. Iya. Jadi mereka itu ada hubungan keluarga. Gitu. Nah kali ini ceritanya itu aku mau denger, sebelumnya kan aku ngungkit ngobrol-ngobrol dulu nih di luar layar ya. Dari Pak Andi dan Mas Rey juga cerita pengalaman di rumahnya, gangguan di rumahnya pas pertama kali pindah dari rumahnya. Terus ternyata tuh rumahnya Pak Andi dan Mas Rey itu ada di belakangnya itu ada kuburan umum ya Pak? Iya. Oh iya. Jadi banyak sekali tuh gangguan mistis yang sangat mengganggu ya. Maksudnya seringnya berjalan waktu selama tinggal di sana tuh sering banyak gangguan gitu ya Pak? Iya betul. Kita boleh tahu nggak sih Pak, atau Bapak bisa ceritain pengalaman mistis apa yang pernah Bapak dan Mas Rey ini rasakan di rumah itu? Ya, jadi awalnya tahun 2012 kami pindah lah dari Dumai Riau. Ya. Nah kebetulan adik kandung kami punya kontrakan lah beberapa rumah di Cilengsi, Bogor. Okay. Nah pertama kali kami tinggal di kontrakan itu, kami mendengar dari orang-orang sekitar kontrakan, sebelum ada yang mengisi di sebelah rumah kontrakan saya, ada seorang ibu-ibu mengandung mau melahirkan bayinya. Oke. Nah rupanya saat melahirkan ibunya meninggal dunia, termasuk bayi yang dikandungnya. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu, kami diundang lah untuk acara hajatan saudara kami di daerah Ciledug, Kabupaten Tangerang. Okay. Nah, sementara anak kami, Rai ini, saya tinggal dengan abangnya, Aldi. Nah, saya tinggal, jadi Rehan dan Aldi tinggal berdua lah di kontrakan itu. Sementara kontrakan yang lain kosong. Oh, jadi Bapak ini tinggal di kontrakan yang berderet gitu ya Pak? Iya betul. Dan kebetulan Bapak itu hanya satu, Bapak sendiri aja. Ya. Itu masih baru ada 3 kontrakan doang. Iya, tapi tetap kosong. Oke. Nah kami tinggal, jadi anak kami Rai yang kami tinggal itu, mereka mendapat sekali gangguannya. Nah kalau hal itu saya kan dengan istri pergi ke kondangan hajatan saudara saya. Jadi yang mengalami ya anak saya ini saat kami tinggal. Nah Mbak Epi bisa tanyakan kepada anak saya yang mengalami langsung gangguan-gangguan seperti itu. Dan itu saya tinggal pada malam hari gitu loh. Mbak Epi bisa tanyakan kepada anak saya apa yang dialaminya gitu. Oke. Kalau dari Mas Rey ini, kan dulu Mas Rey kan masih kecil ya, terus pasti kalau anak kecil tuh suka sensitif gak sih, apalagi rumahnya tuh belakangnya kuburan. Kira-kira dari Mas Rey itu pengalaman apa yang Mas Rey rasakan ketika dulu gitu? Jadi ceritanya kan ditinggal berdua tuh di kontrakan. Nah udah gitu emang benar-benar sepi sih. Di kontrakan itu sendirian doang, maksudnya satu rumah doang. Yang lainnya kosong. Yang tetangga juga jauh lah gitu, yang masih sepi. Terus malam itu jadi kejadiannya lagi tidur, dibangunin sama abang lah.
sama abang dengar suara nangis cewek. Jadi kayak suaranya tuh bukan di satu tempat, maksudnya dia kayak jalan gitu dari jauh terus dekat gitu, mendekat ya, suaranya kayak gitu. Suara Nangis cewek. oh nangis aja. Nah namanya takut ya, ya kayak jadi dari rasa takut itu jadi kayak ngegedor pintu gitu. Terus gak lama suaranya hilang kan, suara yang cewek itu. Oke. Terus gak lama dari situ muncul suara kucing. Jadi suara kucing berhentinya di bawah jendela banget gitu. Suara kucing kayak marah gitu, kayak ngeong. Iya, benar kayak gitu. Oke, terus kira-kira apa? Ya dari rasa penasaran gitu kan, takut, jadi nekat buka pintu sama lihat jendela. Nah dari situ ya emang nggak kelihatan secara ini ya, secara fisik, Wujudnya. ya secara wujud nggak kelihatan, cuman dari suara awal itu emang udah ganggu banget kayak gitu. Oke, menarik banget ya dari ceritanya. Oke, terus selain dari gangguan-gangguan mereka, kira-kira ada nggak gangguan fisik atau wujud yang benar-benar nyata gitu Ya, di depan mata, atau mungkin kan ada yang misalkan jatuhin barang atau tiba-tiba kita lagi ibadah terus ada gangguan-gangguan apa gitu. kalau saya pribadi tidak pernah diganggu. Oke. Cuman istri saya merasa diganggu. Nah, istri saya ceritalah ke saya. Jadi setelah mengalami ada gangguan-gangguan, saat itu ada beberapa bulan kemudian ada pengontrak yang tinggal di kontrakan yang saya tempatin itu. Jadi yang mengontrak ini minta tolong kepada yang bisa membersihkan kontrakan itu dari gangguan-gangguan yang gaib. Iya. Nah, dibersihkanlah kontrakan-kontrakan yang kami tempati, diganggu diusir. Tapi pada saat itu juga dari rumah-rumah kontrakan itu keluarlah makhluk-makhluk itu yang bisa melihat, kata ibu-ibu yang bisa dapat mengusir. Iya. Nah, rupanya istri saya tuh melihat diri saya masuk ke rumah yang saya tempatin. Sedangkan saya saat itu sudah ada di luar. Oh, jadi kayak menyerupai ya. Menyerupai. Nah, dari situ tidak lama kemudian istri saya datang nyusul saya yang masuk ke kontrakan. Dicari-cari, manggil-manggil saya, rupanya rumah kontrakan itu tidak kelihatan, tidak ada. Jadi istri saya bingung. Nah, nggak lama kemudian atau setengah jam kemudian saya datang dari luar. Istri saya manggil saya, ya dari mana katanya. Terus saya dari luar. Lah, tadi yang masuk siapa? Saya nanya kayak gitu. Ya itu rupanya kalau feeling saya, makhluk itu yang menyerupai saya, masuk ke tempat tinggal saya. Nah, dari itu. Dan juga yang kontak-kontak sebelah rumah saya itu, yang dia punya anak kecil, dan dia tinggal empat keluarga, bapak, ibu, anaknya 2, masih kecil. Nah, anak yang kecil ini setiap hari nangis terus, nangis tidak malam, tidak siang, pokoknya setiap hari nangis terus. Nah, itu jadi istri saya melihat bahwa anak yang nangis itu diganggu oleh penghuni rumah kontrakan itu. Jadi kan kalau anak kecil itu kan masih bersih ya. Sensitif lah ya. Nah, sensitif lah, dia bisa melihat, makanya dia nangis. Dia bicara tidak bisa ke ibunya, hanya bisa nangis, setiap hari nangis terus. Nah, dari situlah artinya bahwa tempat kami itu banyak sekali pengganggu-pengganggu, dan di sekitar rumah kontrakan itu ada pemakaman umum, dan seperti itu. Oke, berarti banyak sekali ya gangguan yang sudah Bapak alami. Berarti emang sekeluarga itu sensitif semua atau emang kebetulan karena rumahnya belakangnya kuburan, terus jadi mereka pada ya iseng atau memperkenalkan diri mereka masing-masing. Oke, jadi setelah Bapak
ngontrak di sana. Udah berapa tahun Pak? Maaf, ngontrak. Saya sudah lama, hampir kurang lebih ada 12 tahun. 12 tahun sampai sekarang. Ya. Oh, berarti cukup lama ya. Sebelum itu atau ada gangguan apalagi Bapak yang pernah Bapak rasakan selain di rumah atau mungkin di pekerjaan atau dari Mas Ray pernah merasakan atau pengalaman pahit atau apa yang buat Mas Ray itu sebenarnya sangat trauma tapi pengen cerita untuk teman-teman semuanya? Kalau trauma sih enggak ya, kayak soalnya udah 3 kali pindah tempat kerja kan. Jadi setiap tempat kerja tuh tempat kerja pertama, tempat kerja kedua, ketiga itu ada gangguan. Jadi kayak udah terbiasa aja gitu. Jadi Mas Ray itu kalau nggak cuma di rumah tapi di sampai tempat kerja pun juga ada gangguan gitu. Kira-kira gangguan apa yang pernah Mas Ray rasakan di selama bekerja gitu? Sebelumnya Mas Ray kerja di mana? Ya ada Salah satunya kita nggak sebutkan ya di retail. Jadi ya namanya tempat kerja gudang lah. Ya, di gudang itu jadi kayak banyak barang-barang kan. Jadi kayak lebih seringnya dapat gangguan di situ kalau lagi sendiri di gudang, lagi beres-beres gitu. Gangguan barang jatuh atau suara-suara kah? Seringnya suara. Biasanya suara apa yang pernah Mas Ray dengar? Suara ya kayak lagi sendiri di ruangan gudang ya. Maksudnya kan sepi, tapi kayak ada aja yang suara ngomong gitu, tapi di dekat kuping gitu. Suara perempuan? Enggak, suaranya tuh nggak jelas, kayak maksudnya bisa cowok bisa cewek gitu. Dia bilang ngomong apa gitu suaranya? Pokoknya kalau disebutin kata ngomongannya tuh nggak jelas pokoknya. Oh kayak gitu ya. Sekelibat doang. Oke. Terus kalau barang? Kalau barang sering. Ini contohnya pas lagi kayak ambil barang lah ya di gudang. Jadi posisinya tuh sendiri lagi ngadep ke cermin. Jadi di gudang tuh ada cermin lah. Ya lagi iseng ngambil barang sambil ngaca kan. Gitu. Jadi posisinya ya nggak sengaja gitu ngelihat ke arah rak gudang. Jadi rak gudang itu kan ada atasnya. Kayak ya awalnya sih kayak percaya nggak percaya, barangnya tuh gerak sendiri. Jadi ngelihatnya tuh dari cermin, dari pantulan cermin gitu. Nah, jadi barangnya itu ngegeser, kayak pas diperhatiin, dia baru jatuh barangnya dari atas itu. Oh gitu. Terus Itu ya kalau semisalnya mau nggak percaya atau ada pikiran tikus atau apa ya, itu nggak mungkin sih. Kalau tikus kan maksudnya itu raknya itu penuh loh. Posisi raknya itu penuh, barang-barang semua, tiba-tiba lagi nggak sengaja gitu ngeliat dari cermin, ya gitu bergerak. Dan itu kan rata-rata kan toko-toko kayak gitu bersih ya, maksudnya jarang banget lah tikus-tikus, kecuali kayak ruko-ruko yang nggak terurus mungkin bisa gitu ya positifnya gitu. Dari cerita Mas Ray dan Pak Andi ini kan mungkin banyak sekali ya mistis atau cerita-cerita gangguan yang mungkin teman-teman semua tuh nggak ada yang percaya gitu. Maksudnya ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang apa sih horor-horor gitu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Tapi kalau dari Mas Ray dan Pak Andi sebelumnya tuh pernah nggak sih berpikiran tentang denial lah, tentang mitos ya, hal-hal yang gaib kayak gitu. Terus akhirnya merasakan dan sebelumnya mungkin ada rasa takut. Gimana? Coba Pak Andi dan Mas Ray bisa
cerita pengalamannya Ya, bisa seberani sekarang dan menerima ke kenyataan bahwa kalau mereka tuh ada gitu. Iya. Oke. ya awalnya memang saya orangnya penakut sekali gitu loh, takut. Tapi kalau ditemani oleh anak kecil apapun, jadi rasa takut saya hilang. Oke. Tapi merasa cerita-cerita mistik hal seperti itu memang ada dan banyak sekali yang saya alami kayak Iya. itu. Nah, jadi saya berkesimpulan bahwa makhluk gaib itu memang ada dan jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Oh, oke. Seperti itu, dan makhluk itu beranak pinak, bahkan tidak pernah mati. Oh, seperti itu, Pak. Iya, tidak pernah mati. Ya, ini seperti saya alami ketika saya itu belajar. Awalnya sebagai dengan seorang guru, kan saya itu penakut sekali. Saya dikasih amalan dan rasa takut saya itu hilang sama sekali. Bahkan sampai setelah saya dapat mengamalkan ajaran-ajaran dari guru saya itu, bahkan saya berani tidur di tengah malam di samping kuburan. Jadi rasa takut itu tidak ada sama sekali. Ya, jadi yang saya takutkan adalah yang Maha Kuasa. Saya percaya pada Maha Kuasa saja gitu. Dan saya berani karena diberanikan oleh Yang Maha Kuasa gitu loh. Benar itu, Pak. Nah, akhirnya jadi hal-hal seperti itu, jadi saya anggap biasa sajalah. Mereka pun makhluk juga, tidak mengganggu gitu. Ya, jadi intinya kesimpulan saya bahwa makhluk itu ada, makhluk gaib maksudnya ya, makhluk gaib itu ada, dan ada yang bisa mengganggu atau tidak, nah, tergantung mental kita aja gitu loh. Oke. Menarik, dan itu benar juga sih. Pokoknya kita tuh emang percaya tuh sama Tuhan ya. Iya. Ya. Oke, kalau dari Mas Ray sendiri? Kalau saya orangnya cuek. Ya, sebelum ngerasain itu ya cuek. Kayak antara cerita sama orang, antara percaya atau enggak juga saya gitu. Tapi kalau semenjak saya ngerasain sendiri, ya udah cukup tahu aja, kayak nggak takut juga, atau lebih tepatnya ke penasaran sih. Iya. Iya, kayak apaan sih ini, emang bener kayak gini, kayak gitu. Sama yang udah ngerasain gitu ya, kayak suara-suara gitu, bener gak sih kayak gitu, penasarannya kayak gitu. Kalau dibilang takut ya karena udah terbiasa juga sih, awalnya doang takut. Tapi ya karena udah terbiasa dan tahu mereka tuh ya emang ada. Jadi sekarang ya percaya aja. Awalnya ya cuek kayak gitu sebelum masuk. Jadi tadi tuh di balik layar kita udah cerita-cerita sama Pak Andi dan Mas Ray. Dan Pak Andi itu pernah ngalamin juga cerita mistis atau gangguan mereka di daerah mana, Pak? Jati Asih gitu. Itu gimana, Pak, ceritanya? Jadi kayak gini, kebetulan adik kandung saya tuh tinggal di Jati Asih, di perumahan Jati Asih dekat komplek Auri. Nah, saat itu saya itu dikontak lah oleh adik saya nih untuk datang ke rumah adik saya, karena di depan rumah adik saya itu ada yang bisa dikatakan kesurupan. Nah, saya bilang ya nanti setelah beberapa jam kemudian saya ke sana ke rumah. Nah, setelah sampai sana di rumah, saya langsung diajak ke rumah orang yang kesurupan itu. Nah, akhirnya saya lihat anak kecilnya diganggu. Saya berusaha berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya anak ini dijaga, dilindungi, dan disembuhkan dari gangguan makhluk gaib. Nah, setelah normal lagi lah, kembali normal lagi, rupanya pindah ke ibunya. Oh, jadi nyamber gitu, Pak? Nyamber. Jadi setelah anaknya itu sudah normal,
pindah ke ibunya. Nah ibunya itu selalu saya lihat wajahnya kok hitam gitu. Saya curiga jangan-jangan nih pindah ke ibunya. Nah makanya saya bilang ini anak yang tadi normal, makhluk itu pindahlah ke ibunya. Saya makhluk itu kelihatan nampak sama saya. Jadi ibu tuh duduk di kursi, rupanya di kursi itu dia tempat nongkrong makhluk itu. Oh, Makanya setiap mau saya ambil tuh makhluk yang di kolong kursi, tapi kok tangan saya ada menggerakkan. Jadi tangan saya itu megang si ibu itu, kepala ibunya itu. Jadi si ibu ini setiap saya mau ngambil makhluk yang gaib itu di bawah kursi, selalu tangan saya digerakkan memegang kepala si ibu itu sampai 4 kali. Tidak lama kemudian si ibu itu nggak lama suaminya ada minta tolong diantar ke wastafel mencuci tangan. Rupanya si ibu tuh muntah-muntah si ibu itu. Nah muntah-muntah itu saya bilang taruhlah ibunya, digotonglah sama suaminya ke ruang tamu. Nah ke ruang tamu rupanya itu si ibu itu kemasukan. Saya juga berdoa kepada yang kuasa, tolong disembuhkan dari gangguan makhluk gaib ini. Nah akhirnya nggak lama kemudian sembuhlah ibu itu, normal lagi, sadar lagi, dan wajahnya pun tidak hitam lagi, normal lah wajahnya itu. Nah setelah itu saya diminta untuk naik ke atas rumah itu, belum tingkat, bagian belakang tingkat. Saya naik ke atas, rupanya itu banyak sekali makhluk-makhluk yang ada di atas itu. Entah bagaimana saya nggak tahu, ada yang menggerakkan tangan saya itu untuk meraih gitu loh, mengambil lah, menarik. Tangan itu digerakkan, tangan saya menarik makhluk-makhluk yang ada di kamar atas itu, sampai itu berkeringat saya itu, artinya berkeringat, mentarik-tarikan lah saya itu, tangan saya itu menarik makhluk itu, tapi makhluk itu tidak mau ditarik. Jadi minta tarikan sampai saya itu berkeringat, baju saya itu basah sekali. Tangan lama saya bawa giring. Nah akhirnya itu semua kejadian di luar nalar saya sendiri. Jadi tangan saya itu mengambil makhluk-makhluk itu saya masukin ke botol. Saya masukin ke botol sampai botol itu ada berapa lah. Saya masuk ke botol dan di rumah itu kayaknya sudah normal kembali keadaan kondisinya sudah normal. Nah waktu itu sudah, karena saya makan waktu sudah berapa jam lah untuk membersihkan rumah itu. Akhirnya saya mohon pamit. Itu kejadian saya pamit jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah akhirnya jam 11 malam saya balik dengan istri saya naik motor, saya buanglah botol itu ke sungai atau ke kali. Nggak lama kemudian setelah menyeberangi jembatan, istri saya mendengar suara ribut, suara bebek, suara minta tolong segala macam. Jadi kalau pengertian istri saya itu atau pemikiran saya, tolong bukain saya dari botol ini, lepaskan saya. Nah, tapi saya buang kok, nggak mungkin kan. Saya turun lagi kembali ke sungai untuk ngambil, saya tinggalin aja sudah. Nah seperti itulah pengalaman saya waktu di Jati Asih, di rumah depan adik saya itu. Kira-kira wujud apa aja yang Bapak masukkan ke botol itu, Pak? Kalau itu ada beberapa tetangga kan ramai itu, tetangga itu yang melihat. Di antara ibu-ibu itu yang melihat di botol itu ada tikunti, tuh ada gadorwonya, macam-macam lah. Tapi saya sendiri tidak melihat. Cuman yang melihat itu ibu-ibu yang melihat proses menormalkan orang yang kesurupan itu gitu loh. Ibu-ibu yang melihat. Jadi Bapak pas narik pun tidak gitu wujud apa? Tidak. Saya tidak melihat bentuknya seperti apa, wujudnya seperti itu, hanya tangan saya digerakkan gitu loh. Untuk menarik makhluk-makhluk yang ada di kamar atas itu. Ceritanya tuh benar-benar bikin kita merinding ya, karena hal-hal kayak gitu udah nggak lazim lagi, guys. Terus dari Mas Ray sendiri, Mas Ray selain di kantor dan di rumahnya, kira-kira apa lagi yang pernah Mas Ray rasain gitu? Ya jadi
pengalaman dari toko pertama itu di gudang, posisinya malam sekitar jam 8 lah ya. Sambil dengerin musik gitu biar nggak sepi, karena emang iseng juga kan di gudang. Nah dari situ posisinya lagi jongkok lah ngambil barang nih, tapi pas pengen muter sambil bangun lah ya, nggak sengaja ngeliat sesosok gitu lah. Sok apa tuh? Jadi cewek, tapi kelihatannya dari kaki sampai pinggang doang. Dia jadi kelihatannya tuh badannya segitu doang. Bisa tahu karena itu cewek karena dari kayak pakai stocking gitu ya, pakai rok juga, tapi ala-ala nona Belanda gitulah. Iya kayak gitu, serba putih. Nah jadi posisinya itu nggak sengaja ngeliat. Jadi dia dari atas tangga nih ya, kan gudang itu di atas. Nah dari atas tangga, jadi dia langsung ngelangkah gitu ke bawah. Dalam satu langkah langsung turun. Terjun gitu? Iya. Oke. Nah di situ kayak, shock gitu. Ya, tapi dalam hati doang sih, nggak sampai kayak teriak itu nggak. Tetap melanjutin kerjaan sampai selesai, sampai turun. Itu kan posisinya jam 8 ya. Baru berani ngomong ke temen itu pas setelah pulang kerja gitu, jam 11 malam. Nah ternyata pas saya cerita ke temen, jadi saya cerita ke temen ini, dia ini orang lama di toko itu, di tempat itu udah lama lah, cuman sekarang udah pindah. Waktu saat itu dia udah pindah. Saya cerita gini. Jadi dia dulu ngalamin juga ngelihat sesosok itu. Oh, sosok yang sama. Iya, berarti bener lah gitu. Jadi kayak setelah cerita udah sama gitu, udah nggak takut lagi. Terus kalau yang di tempat kedua ya, ini tempat sama waktunya beda juga. Di lokasi kedua ini di mana ya? Di toko daerah Jonggol. Jadi apa ya? Di gudang. Sama di Iya, gudang juga. karena gudang itu tempatnya sepi lah. Ya posisinya tuh lagi sendirian. Jadi saya ngelihatnya tuh dari bentuk kucing hitam, serba hitam, kecil. Lama-lama dia gede. Tapi dia itu jalannya ngerayap di tembok. Hah, kucing ngerawat di tembok? Iya. Dia manjat tembok? Enggak, maksudnya bukan ke atas gitu, tapi dia jalan ngerayap tapi nyamping gitu, kayak ke situ gitu, bukan ke atas. Nah dari situ kan saya berpikirannya kayak, oh ada kucing masuk nih ke gudang gitu, saya ikutin. Nah ternyata pas dilihat itu ya dicek di balik-balik barang gitu, nggak ada. Kira-kira Mas Ray pernah dengar nggak cerita atau pengalaman lain gitu, mungkin dari Mas Ray atau teman Mas Ray yang cerita ke Mas Ray gitu? Ada. Nah dari temen sih, temen sama atasan juga. Teman maksudnya Iya, satu kerjaan satu nih? lokasi. Oke. Jadi dia katanya, jadi kan di toko itu ada lift barang ya. Jadi lift barang itu kan dia atasnya itu tanpa atap gitu, cuman besi gitu, besi atas. Nah jadi si temen ini posisinya dia habis dari kamar mandi atas, terus pengen melewatin tangga itu harus lewatin lift barang juga. Nah dia nggak sengaja ngeliat ya sosok hitam gede lah, kayak genderuwo gitu Di gudang? di lift itu. Jadi kayak tangannya sosok ini dia sampai setinggi lift itu. Serius? Gede banget? Nah, kayak gitu. Terus ya dia kan cewek ya, temennya itu cewek, jadi
panik langsung turun tangga gitu, sampai dia takut lah sampai pulang kerja juga kayak gitu. Terus ada lagi cerita dari atasan nih. Kalau atasan ini mungkin karena mungkin sompral ya, kayak beliau orangnya nggak percaya gitu awalnya. Nah, karena atasan ini orangnya dengar dari cerita temen gini kan, lagi cerita-cerita gitu, terus mulutnya sompral kayak apaan sih, masih percaya aja dengan hal gitu. Nah, setelah gak lama dari dia bilang gitu ya, dia turun tangga nih dari atas. Kayak dia ngerasainnya jatuh, tapi kayak ditarik dari bawah tangga gitu, kakinya tuh. Jadi cuma satu kaki. Jadi dia pas lagi turun tangga ditarik, merasa ditarik gitu. Iya, dia tuh kayak langsung ngejeledak tapi satu kaki dulu. Ya, Gitu. kebayang aku. Dan dari kejadian itu dia kayak ya nyebut lah kayak astagfirullah gitu-gitu. Karena dia kan kaget juga kan, dia jatuh dari tangga, untungnya nggak sampai bawah banget. Jadi posisi tangga tuh udah turun di sini tempat lagi, nah baru turun tangga gitu. Jadi dia baru anak tangga yang pertama lah. Ya. Jadi kesimpulan saya, kalau dengar cerita dari anak saya ini, Mas Ray, awalnya kepala tokonya itu tidak percaya pada hal yang gaib. Iya. Nah, kan udah sompral tidak percaya yang gaib, maka dibuktikan lah bahwa yang gaib itu ada itu loh. Nah, biar itu menyadari. Memang kalau kesimpulan saya bahwa makhluk gaib itu memang ada, nyata. Benar. Selain itu, Mas Ray kira-kira ada gangguan lain atau enggak? Gangguan apa lagi gitu? Ya, sebenarnya. Cuman ini latar tempatnya beda. Oh beda, bukan di tempat kerja lagi. Bukan di toko. Tapi di villa. Jadi pas itu ada acara gathering lah dari toko. Nah, sama-sama temen gitu ke villa lah. Nyewa. Posisinya tuh malam Jumat. Ya namanya bareng sama temen-temen kayak ada aja gitu yang sompral. Jadi kayak keasikan bareng-bareng, jadi kayak nggak inget lah kalau kita tuh tamu gitu. Maksudnya nggak percaya bukan nggak percaya sih, kayak ngelupain hal-hal mistis gitu ya. Jadi posisinya kita lagi makan ya, maksudnya sama temen-temen makan bareng, duduknya tuh hadap-hadapan gitu. Nah, dari 9 orang ini duduk hadap-hadapan mau makan sambil nyetel musik pakai speaker. Ya, nah salahnya itu posisinya malam Jumat. Malam Jumat tiba-tiba lagi mau nyuap makan gitu kan. Ada nih dari suara speaker ini suara ketawa cewek. Dari speakernya? Iya. Padahal HP itu lagi nyetel musik. Atau itu iklan apa bukan? Nah, awalnya ini semua 9 orang ini nggak percaya. Kayak mikirnya iklan gitu. Terus teman saya mastiin lah, apaan sih HP gua nggak ada iklan gitu. Terus ditunjukin tuh emang premium aplikasinya, jadi nggak ada iklan. Jadi kayak pas setelah denger suara dari speaker itu kayak itu masalahnya kan dari 9 orang itu langsung barengan ngalamin gitu. Suara ketawa cewek, ya adalah 2 detik gitu ketawanya. Bayangin di puncak dengar suara cewek. Ada serem ya. Oke, gangguan mistis itu kan gak cuma tentang suara atau barang jatuh atau gangguan fisik gitu. Tapi kan ada aroma ya, maksudnya kayak bau-bau aroma gitu kan. Iya, apalagi aku tuh suka dengar mitos yang kalau bau sampah, bau kentut apa gitu kan
makhluk apa ya, energi jahat, makhluknya Iya. jahat gitu. Terus kalau misalkan aromanya wangi, bau apa kayak bau melati gitu kan, Iya. baik, energinya positif gitu. Tapi kalau dari Bapak Andi dan Mas Ray itu gimana tanggapannya? Dari Pak Andi itu percaya nggak tentang bau-bau kayak gitu atau mitos-mitos Ya, tersebut gitu loh? ya. Kalau pengalaman saya sendiri yang saya alami langsung, itu ada tanda-tanda makhluk gaib itu yang jahat. Biasanya itu bau-bau busuk, bau bangkai, bau yang tidak sedap. Memang sifatnya sifat batil gitu kan. Makanya baunya bau busuk, bau bangkai, bau tidak sedap. Itu makhluk gaib yang jahat. Nah, seperti itu. Cuman karena kita tidak melihat, tidak nampak, hanya dicium aroma-aromanya itu sebenarnya bukan aroma, bau-bauan lah gitu loh. Kalau aroma kan sifatnya yang wangi-wangi. Wangi-wangi, iya ya. Nah, kalau yang baik biasanya itu dia aromanya wangi-wangian. Seperti misalnya dari bunga melati. Nah, tergantung dari masa hidupnya orang tadi. Apakah dia semasa hidupnya berbuat baik? Nah, kalau memang berbuat baik, biasanya dia itu wangi-wangian. Nah, dan juga dia memakai apa deh, minyak wanginya semasa hidup. Itu ada khas-khas atau tanda-tandanya. Nah, itu yang baik-baik. Nah, kalau bau-bauan itu dari sifat yang jahat-jahat saja gitu loh. Itu pengalaman saya yang saya alami. Nah, ada lagi kalau wangi pandan itu macan. Oh, justru kalau wangi-wangi tumbuhan itu kan pandan tumbuhan ya. Berarti itu kayak siluman gitu ya? Apa gimana Pak? Ya, gaib juga. Oh, gaib juga. Gaib. Ya. Tapi bentuknya macan gitu loh. Atau ya bisa dikatakan macan atau singa. Tapi umumnya bisa dikatakan macan atau harimau lah gitu. Itu gaib gitu loh. Dia ingin menampakkan aja, ingin memperkenalkan diri aja bahwa aku ini ada. Aku di sini gitu. Ya, itu pengalaman saya. Kayak berarti benar ya Pak Andi, apa mitos tentang bau-bau itu tuh beneran ada gitu Ada. ya? Kalau pengalaman saya memang ada. Gitu. Oke, terima kasih Pak Andi dan Mas Ray udah mau berbagi cerita pengalaman yang cukup apa ya, menurut aku tuh ada sangat ini terganggu gitu. Apalagi aku yang orangnya takutan ya guys. Jadi kalau dengar cerita ini rada terganggu gitu, misalnya rada merinding, takut gitu. Oke, dari Mas Ray, Pak Andi bisa kali kasih apa kata-kata untuk teman-teman semua ini yang nonton supaya ya mereka bisa lebih menghargai atau lebih ya percaya dengan hal itu, maksudnya tidak denial banget gitu. Jadi kalau untuk saya kepada semua orang, apabila mau berkunjung ke tempat yang lain, biasakan harus beri salam. Pada hakikatnya makhluk gaib itu juga harus ada, bisa dikatakan dihormati loh. Misalnya katakan seperti bahasa permisi loh, saya ini mau datang gitu loh. Jadi dengan hal seperti itu permisi, jadi kita ini tidak diganggu gitu loh. Seperti itu. Jadi juga kita jangan sompral, bicara sembarangan, jangan sombong. Tetap kita makhluk itu karena makhluk Tuhan juga gitu loh. Ya benar. Kalau dari Mas Ray sendiri, mungkin bisa kasih kata-kata untuk teman-teman. Ya, untuk kalian semua mungkin yang nggak percaya ke hal-hal mistis ya, mungkin bisa lebih punya etika atau menjaga gitu, karena ya kita bukan makhluk sendiri gitu, ada makhluk lain yang tidak terlihat juga. Gitu aja sih. Terima kasih untuk Mas Ray dan Pak Andi ya sudah berani untuk bercerita, karena menurutku tuh nggak semua orang gitu loh untuk apa berani buat cerita pengalaman yang apa ya membekas lah ya, yang membuat kita trauma atau yang hal yang nggak perlu diceritain gitu, tapi kita berani Bapak dan Mas Ray bisa
sharing pengalamannya ke teman-teman semuanya. Iya. Oke, untuk kalian bisa sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pantau terus sosial media kita di bawah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, yang kamu dengar di balik pintu jangan disebarkan. Behind the red doors.